Selamat datang teman-teman di channel Game Baik. Hari ini saya lanjut main Ragnarok Idle Adventure Plus lagi. Dan sesuai janji saya waktu itu, setelah datangnya season Treasure Hunt, saya bakal berburu senjata Rogu untuk berubah job ya. Sudah dapat senjatanya Coupling Jur dan sudah dirubah jobnya. Kemarin nggak sempet record, jadi kita bahas buildnya aja. Untuk skill baru 3 yang terbuka karena levelnya baru 116 ya. Nanti 120 baru kebuka Dimension Smash. Skill-skillnya ini dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu STR, kemudian ada jumlah darah ya. Dan yang penting selanjutnya adalah look. Jadi look untuk meningkatkan kritikal, karena skill kedua ini Phantom Form ini meningkatkan kritikal dan itu bagus banget, meningkatkan damage juga, meningkatkan maksimum HP juga. Jadi ngedamage, ngebuff dan ngedamage ya. Intinya seperti itu. Untuk Divine Benediction ini sebenarnya warisan dari Lord Knight ya, jadi belum direset lagi, tapi sepertinya nggak terlalu berpengaruh ya. Bagus juga di sini. Ini memberikan immune mirip. Kemudian ininya meningkatkan STR, bagus juga. Jadi belum ada keinginan untuk mereset ya, sementara seperti ini dulu. Chaos Panic dan lain-lain ini belum di upgrade Divine Benediction-nya. Intinya skillnya seperti itu ya. Ini buff, ini connect dengan ini, seperti skill-skill karakter yang lain ya, job-job yang lain sama aja seperti itu. Kemudian statusnya sudah pasti STR dan look. Ini rekomendasinya emang seperti ini ya. Mau di fullkan look nanti nggak maksimal ya, karena STR juga penting. Kemudian kemarin sudah gacha pet juga, dapet ini ya, Thanatos, kemudian ada Sarah Iron. Ini untuk kombonya. Jadi Thanatos membutuhkan Sarah Iron untuk mendapatkan Dark Blade Power. Jadi setiap serangan Thanatos nanti akan menambahkan stack Dark Blade Power ya. Ini meningkatkan physical attack, magical attack dan critical damage ya. Selain dari tambahan yang pastinya ada 15% critical dan critical damage. Jadi buildnya ini adalah saya bikin build critical karena cocok banget dengan Thanatos. Untuk Rebirth Demigod ini intinya adalah pet ini memberikan damage tambahan bagi skill yang menggunakan elemen shadow atau dark ya. Cocok banget, cocok dengan si Shadow Chaser. Jadi Shadow Chaser ini walaupun nggak tertulis di sini secara gamblang bahwa skill ini elemennya dark, nggak ada keterangan seperti itu. Tapi dari skill-skill Divine Benediction kita bisa tahu ya, jadi elemennya adalah shadow ya. Jadi Divine Benediction ini shadow res lawan minus. Itu artinya skillnya Shadow Chaser itu sudah pasti elemennya shadow. Dan itu akan sangat bersinergi ya dengan skinnya Reborn Demigod. Ini skill-skill dia memberikan stack yang akan menguntungkan elemen dark. Jadi kombonya combo dark critical ini. Sudah pasti kalau Puril ini tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi fungsinya memang dia untuk cancel skill. Oke, langsung aja kita lihat di adventure-nya seperti apa. Jadi yang di atas ini yang stack banyak ini adalah skillnya dari Rebirth Demigod ya, pet. Kritikalnya sudah mulai ini ya, sering muncul merah-merah. Nah itu, ini nostalgia banget, mengingatkan dari Ragnarok PC dulu, build assassin atau rogu kritikal. Ya kurang lebih seperti inilah ya, kritikal merah-merah. Dari yang sebelumnya masih ngestak di stage sebelumnya ini,
dengan combo 2 Lord Knight, double Lord Knight itu kurang kuat ya untuk dari segi damage. Pertahanannya memang kuat tapi damage-nya kurang banget, jadi sering kehabisan waktu. Makanya saya putuskan untuk ubah job. Ini iseng sebenarnya, ternyata worth it ya, bagus. Kritikalnya mantap banget. 50 juta. Wow, 50 juta. Dari kartunya ini sebenarnya belum maksimal ya, karena kartunya ya sebenarnya cari yang ada physical attack, ada HP, ada critical ya udah pasti. Orc Lord ya, kalau senjata sudah pasti Orc Lord. Ini karena belum ada jadi dipakai aja sebenarnya. Kemudian di armor Ifrit ya, sebenarnya yang bagus ini Ifrit, cuman ya baru Romawi 2. Susah dapetinnya. Harusnya Ifrit. Kemudian di sini paling bagus Lora. Sebenarnya Gulin Bursty Card ini menambahkan critical, tapi physical attack-nya terlalu kecil ya dibandingkan dengan Lora. Dan Lora juga ada tambahan dari maksimum HP-nya. Headgear-nya lebih bagus Incubus, karena Incubus ini ada shadow damage-nya, ada tambahan 4,2%. Ini lumayan membantu damage-nya si Shadow Chaser ya. Udah pasti Incubus, ini dipakai karena belum ada aja Osiris. Kemudian untuk garmentnya sudah pasti Muka. Jadi Muka ini menambahkan shadow damage juga, sama seperti Incubus card. Alternatifnya ada Lord of Death card. Ini juga menambahkan crit damage ya, lumayan. Tapi lebih fokusnya nanti akan ke Muka, kemudian ada ke Incubus. Untuk sepatu ada banyak pilihannya. Ice Titan memberikan critical juga, Wild Rose card juga memberikan critical. Intinya carinya yang critical dan shadow damage. Kalau nggak ada dua itu, ambil yang menambah max HP ya. Lumayan sakit ya, berasa. Ini padahal belum maksimal skill-skillnya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, yang katanya lagi meta Rogu dan Lord Knight ya, ini ya mungkin yang dimaksudkan. Saya baru coba juga, sebenarnya sudah lama. Dan ternyata memang enak. Shadow Chaser-nya lumayan tebel. Damage-nya juga kenceng juga. Kita coba di Tower of Trial. Langsung rata. Sekali lagi 65%. Di damage-nya mendominasi banget ya. Oke, jadi seperti ini untuk build-nya. Untuk oh ya, ada satu lagi yang pengen saya coba, itu di sini. Star Drop Abyss ini kemarin pakai double Lord Knight, itu tebel ya. Damage-nya agak kurang tapi tebel, dia kuat. Pakai Shadow Chaser ini sering mati Shadow Chaser-nya.
Kita lihat. Oh enggak, kali ini enggak mati. Seringnya mati ya. Jadi kalau ditinggal di auto itu lebih enak double Lord Knight ya kemarin, karena jarang mati. Kalau pakai Shadow Chaser ini di stage yang ini sering mati. Jadi ya gitu. Nggak bisa ditinggal. Jadi farmingnya mungkin di yang lantai 4 ya, untuk lebih amannya, karena di lantai 5 ini Shadow Chasernya sering mati. Jadi kelemahannya itu ada plus minusnya, cuman sejujurnya saya lebih suka ini ya dibandingkan double Lord Knight. Itu apa ya, bosen ya, terlalu tanky tapi damage-nya kurang. Kita naikkan lagi skillnya, phantomnya, purify. Ini purify tim penting untuk PvP, karena di PvP itu biasanya di awal dapat debuff ya dari pet musuh. Penting untuk di purify tim Shadow, menambahkan Shadow damage. Shadow Rest. Ini Divine Benediction yang ungu ini selalu berkaitan dengan elemen. Jadi nggak ada pilihan yang worth it ya. Upgrade aja. Menambahkan Shadow. Oke, kita upgrade. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi seperti itu build-nya.